kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami yang mana materi evaluasi pembelajaran PAI. Judul materi yaitu tes standar dan tes buatan guru. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian tes standar. Tes standar memiliki beberapa sinonim kata yaitu standardized test dan tes baku. Pengertian tes standar secara sempit adalah tes yang disusun oleh satu tim ahli atau disusun oleh lembaga khusus yang menyelenggarakan tes secara profesional. Tes tersebut diketahui memenuhi syarat sebagai tes yang baik atau memenuhi syarat validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Tes ini dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama dan dapat diterapkan pada beberapa objek mencakup wilayah yang luas. Tes standar bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam 3 aspek, yaitu kedudukan belajar, kemajuan belajar, dan diagnosis. Secara garis besar, manual tes standar ini memuat yang pertama yaitu ciri-ciri mengenai tes. Misalnya menyebutkan tingkat validitas, tingkat realitas, dan sebagainya. B. Yaitu tujuan serta keuntungan-keuntungan dari tes. Misalnya yang disebutkan untuk siapa tes tersebut diberikan dan tujuannya apa. Yang ketiga yaitu petunjuk-petunjuk tentang cara melaksanakan tes. Misalnya dilaksanakan dengan lisan atau tertulis. Waktunya yang digunakan untuk mengerjakan setiap bagian boleh tidaknya tercoba keluar jika sudah selesai mengerjakan soal itu dan sebagainya. Yang keempat yaitu proses standarisasi tes. Misalnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sampel, besarnya sampel, teknik sampling, dan kelompok yang diambil sampel. Yang E yaitu petunjuk-petunjuk bagaimana cara men-score. Misalnya untuk beberapa skor tiap soal atau unit menggunakan sistem hukuman atau tidak. Bagaimana cara menghitung nilai akhir dan sebagainya. Petunjuk-petunjuk untuk menginterpretasikan hasil. Misalnya yang pertama betul nomor sekian sampai sekian cocok untuk jabatan kepala seksi. Betul nomor sekian saja cocok untuk jabatan guru dan sebagainya. Yang terakhir yaitu saran-saran lain. Misalnya siapa saja yang menjadi pengawas, bagaimana jika tidak ada calon yang tidak mencapai skor tertentu dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tes buatan guru. Tes buatan guru adalah tes yang disusun sendiri oleh guru yang akan mempergunakan tes tersebut. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat seorang guru untuk merumuskan bahan dan tujuan khusus untuk kelasnya sendiri dan masih dalam ruang lingkup sekolah tempat dia mengajar. Tes ini biasanya digunakan untuk tes ulangan harian, formatif, dan ulangan umum atau sumatif. Tes buatan guru dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi setelah berlangsungnya proses pembelajaran yang dikelola oleh guru kelas yang bersangkutan. Oleh karena itu, guru harus membuat soal secara logis dan rasional mengenai pokok-pokok materi apa saja yang patut untuk ditanyakan. Tes buatan guru difokuskan pada tujuan pembelajaran untuk kelas tertentu. Kualitas tes dan kendalanya belum menjamin keobjektifan sebab hanya diberikan kepada sekelompok peserta didik atau kelas saja. Tes buatan guru juga bersifat sektoral dan tingkat kesukaran itemnya tidak didasarkan pada karakteristik peserta didik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri yang dimiliki oleh tes buatan guru. Yang pertama didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Yang kedua dapat terjadi hanya mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Yang ketiga biasanya disusun sendiri oleh guru. Yang keempat, jarang menggunakan butir tes yang sudah diuji cobakan, dianalisis, dan direvisi. Yang kelima, mempunyai reliabilitas sedang atau rendah. Yang keenam, norma kelompok terbatas kelas tertentu. Yaitu, tes buatan guru bersifat temporer, artinya hanya berlaku pada saat tertentu dan situasi tertentu pula. Pada kesempatan lain, belum tentu tes tersebut dapat digunakan lagi karena mungkin ada perubahan baik bentuk itemnya maupun kapasitas peserta didiknya.
Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kegunaan tes buatan guru adalah untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. Yang kedua, untuk menentukan apakah sesuatu tujuan telah tercapai. Yang ketiga, untuk memperoleh suatu nilai. Bentuk tes buatan guru pun bermacam-macam. Ada tes yang bersifat hafalan dan ada pula yang bersifat analitis. Seorang guru yang profesional harus mampu menyusun soal yang berimbang antara dua sifat tertentu. Hal ini untuk mengetahui kemampuan peserta didiknya, siapa yang mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mengingat atau menghafal sesuatu, dan siswa yang mempunyai daya pikir kritis, analitis, luas, dan asosiatif. Yaitu cara penyusunan tes. Ketika akan menyusun tes, penyusun tes harus mengetahui beberapa fungsi tes. Fungsi tes dapat ditinjau dari 3 hal, yaitu fungsi untuk kelas, fungsi untuk bimbingan, dan fungsi untuk administrasi. Nah, selain fungsi-fungsi tersebut, ada hal lain yang harus diingat, yaitu hubungan dengan penggunaan, kompresif, dan kontinu. Beberapa fungsi tersebut adalah yang A, yaitu fungsi untuk kelas, yaitu mengadakan diagnosis terhadap kesulitan belajar siswa, mengevaluasi celah antara bakat dengan pencapaian, menaikkan tingkat prestasi. Dan yang B, yaitu fungsi untuk bimbingan, yang mana fungsi untuk bimbingan ini itu untuk menentukan arah pembicaraan dengan orang tua tentang anak-anak mereka. Dan yang B, yaitu fungsi untuk bimbingan, yang mana fungsi untuk bimbingan ini yaitu yang pertama, menentukan arah pembicaraan dengan orang tua tentang anak-anak mereka. Yang B, yaitu fungsi untuk bimbingan, yaitu yang pertama, menentukan arah pembicaraan dengan orang tua tentang anak-anak mereka. Yang kedua, yaitu membantu siswa dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, yang B, yaitu fungsi untuk bimbingan. Yang pertama, yaitu untuk menentukan arah pembicaraan dengan orang tua tentang anak-anak mereka. Yang kedua, yaitu membantu siswa dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, yaitu membantu siswa mencapai tujuan pendidikan dan jurusan. Nah, yang ke-C, yaitu fungsi untuk administrasi. Yang pertama itu memberi petunjuk dalam mengelompokkan siswa. Yang kedua yaitu menempatkan siswa baru. Yang ketiga yaitu membantu siswa memilih kelompok. Selanjutnya, penyusunan tes standar. Penyusunan tes standar dilakukan dengan kelengkapan staf-staf yang profesional. Dalam penyusunannya pun diperlukan waktu yang lama. Beberapa dengan tes bulanan guru. Tes bulanan guru disusun oleh guru itu sendiri dengan materi yang telah ditentukan hanya dalam lingkup kelas itu sendiri, dan penyusunannya tidak memerlukan staf-staf khusus seperti tes standar, karena tes buatan guru tidak memperhatikan validasi, reliabilitas, dan keobjektifannya. Selanjutnya, penyusunan tes buatan guru. Sedangkan dalam tes buatan guru, urutan lengkap yang harus ditempuh dalam penyusunan tes adalah: A. Menentukan tujuan pengadaan tes. B. Mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan. C. Merumuskan tujuan instruksional khusus dan dari setiap bagian bahan. Yang D. Tik atau tujuan instruksional khusus dalam tabel persiapan yang memuat pula aspek tingkah laku terkandung dalam tik tersebut. Selanjutnya, perbandingan tes standar dan tes buatan guru. Yang pertama, tes standar. 1. Didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di suatu negara. Yang kedua, mencangkup aspek yang luas dari pengetahuan atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes untuk setiap keterampilan atau topik. Yang ketiga, disusun dengan kelengkapan staf profesor, pembahas, editor, dan butir tes. Yang keempat, menggunakan butir-butir tes yang sudah dicoba atau dianalisis dan direvisi sebelum menjadi sebuah tes. Yang kelima, mempunyai reliabilitas tinggi. Yang keenam, menggunakan untuk seluruh negara.
Selanjutnya tes buatan guru. 1. Didasarkan bahan atau tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Yang kedua, mencangkup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Yang ketiga, biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain atau tenaga ahli. Yang keempat, jarang-jarang menggunakan butir-butir tes yang diuji cobakan, dianalisis direvisi. Yang kelima, mempunyai yang pertama, didasarkan atas bahan atau tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Yang kedua, mencangkup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Yang ketiga, biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain atau tenaga ahli. Yang keempat, jarang-jarang menggunakan butir-butir tes yang diuji cobakan, dianalisis dari revisi. Yang kelima, mempunyai reliabilitas sedang atau rendah. Yang keenam, norma kelompok terbatas kelas tertentu. 3. Baiklah, sekian dari penampilan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.